Waduh, selamat malam Pak Lukito. Selamat malam Mas Andi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Waduh, sehat. ini malam-malam di weekend, hampir weekend paling enggak. Saya undang Bapak itu tadinya agak-agak canggung saya. Ini beliau berkenan apa enggak ya? Ternyata Pak Lukito datang tepat waktu lagi. Saya tuh waktu menerima WA Anda itu, aduh saya merasa terhormat nih diundang Waduh. sama Mas Andi gitu. Saya mau siaran gitu. Tapi benar Pak, ini terima kasih sekali. Matur nuwun Sama-sama sangat. Mas nggih. Ini kan sudah hampir lebih 2 tahun, hampir 2 tahun lah Hampir ya. 2 tahun ya. Kita di rumah terus. Pak Lukito tentu lebih banyak di rumah ya. Selama ini. Nggih. Kegiatannya kan sekarang sudah mulai ini Pak, sudah mulai diminta untuk ke kampus itu. Nggih. Bapak ini memanfaatkan itu ke kampus atau tetap? Justru kalau ke kampus malah belum Mas, cuma malah siap. tugas-tugas dari luar yang kemudian memaksa saya Oh, untuk iya. pergi-pergi gitu. Oh jadi artinya Pak Lukito udah naik pesawat ini berarti? Sudah. Oke. Berarti saya tidak terlalu merasa bersalah kan gitu. Saya kalau tidak salah tuh mulai akhir tahun lalu kalau nggak salah Pak. Oh nggih. Akhir tahun lalu ya? Iya. At the end of the last year lah gitu. Ya, Mau nggak mau. Saya baru September kemarin naik pesawat itu. Oh siap. Iya. Nggih. Pak Lukito ini banyak sekali yang pengen saya tanyakan dari Bapak karena ngikutin gitu ya. Tapi ya saya ingat banget itu. Pertama kali saya betul-betul tahu dan kemudian jadi penasaran melihat itu ketika Pak Lukito menulis soal mewawancarai LPDP kalau tidak salah waktu itu calon penerima LPDP. Lalu Bapak menulislah pengalaman mewawancarai mereka itu. Yang itu kemudian viral dan dengan segala macam kontroversinya, ada yang setuju tentu saja, yang tidak setuju. Bapak tentu ngikutin itu ya. Betul Mas. Iya. Itu tapi gini Pak, yang lebih penting dari saya tuh, ini ternyata teman saya, kalau boleh saya bilang, satu fakultas dan seorang engineer. Tapi tulisannya menurut saya itu sangat humanis gitu, dan aspeknya sangat tidak teknis gitu. Itu yang bikin saya penasaran, gimana sih seorang Pak Lukito yang engineer itu tertarik dengan sesuatu yang populer seperti itu Pak. Gimana tuh awal mulanya? Mungkin karena saya lebih melihat itu sebagai isu pendidikan ya Mas ya. Oke. Jadi Titik temunya di situ ya. bagaimanapun juga kan saya itu dosen dan salah satu tugas utama dosen itu kan mendidik. Mendidik nggih, bukan hanya sekedar mengajar. Begitu. Siap. Nah, ketika mendapatkan kesempatan untuk mewawancara calon-calon penerima LPDP tadi itu, saya melihat ada aspek-aspek pendidikan yang keren ini yang ditunjukkan oleh anak-anak tadi, yang itu menurut saya akan sangat bermanfaat ketika itu diketahui oleh banyak pihak. Nah, makanya kemudian muncullah tulisan itu. Dan tentu saja itu bukan tulisan pertama Pak Lukito ya. Jadi memang sebelumnya suka menulis kan Pak berarti ya? Betul Mas. Oke. Ya, jadi memang saya saya itu sering menulisnya di Facebook karena memang itu media yang dulu pertama kali saya kenal untuk bisa mengekspresikan tadi. Dan waktu itu kebetulan saya sedang menjadi ketua jurusan. Ya, Dulu namanya ketua jurusan. Kepala departemen ya sekarang. Betul. Nah, ketika itu kan ketua jurusan itu adalah tempat terakhir yang dituju oleh mahasiswa ketika mereka menghadapi masalah yang itu tidak terselesaikan oleh level-level di bawahnya. Artinya masalah-masalah yang sampai ke ketua jurusan itu adalah masalah-masalah yang cukup berat yang itu memerlukan keputusan akhir dari seorang ketua jurusan. Nah, di situ saya melihat ada banyak sekali isu yang terkait dengan pendidikan gitu ya. Pendidikan bukan dalam arti sekedar sekolah formal begitu ya, kurikulum, proses belajar mengajar dan sebagainya, tetapi lebih pada aspek life skill gitu. Ya, bagaimana kita belajar di dalam menghadapi kehidupan gitu. Nah, waktu itu banyak sekali mahasiswa yang datang dengan masalah yang sebetulnya itu bukan masalah akademik, tapi masalah tentang bukan bagaimana ngambil SKS, bagaimana menghadapi hidup dan segala macam warna-warni yang ada di dalamnya begitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya jadi terbersit pemikiran, ya
kalau saja pelajaran-pelajaran yang didapatkan oleh anak-anak tadi itu Siap. juga bisa tersampaikan pada orang lain, pada mahasiswa lain, itu akan baik gitu, sehingga anak-anak lain, orang lain bisa ikut belajar dari Siap. apa yang dialami oleh anak ini. Oke. Nah, itulah kemudian saat saya kemudian merasa, oh kalau begitu kalau saya tulis itu mungkin akan bisa tersebar dan banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Itu kira-kira, Mas. Jadi dari mengalami itu ya Pak ya. Yeah. Saya membayangkan tuh sebagai kajur istilahnya waktu itu ya. Kedatangan orang yang keluhan inilah, Betul. keluhan itulah. Kalau di UGM kan mungkin lebih beragam lagi Pak. Iya. Nyun Sewu mungkin Bapak juga pernah didatangi mahasiswa yang nggak bisa bayar UKT lah, mungkin kira-kira Betul. begitu ya. Yang itu benar-benar apa ya, unsur pendidikan yang beyond itu tadi, beyond kurikulum itu tadi kan. Iya, iya. Yang menarik Pak, karena saya suka sekali tuh membaca yang itu. Kebiasaan Bapak menulis itu terjadi sebelumnya nggak? Kalau boleh saya tahu. Artinya kan tentu tidak tiba-tiba Bapak sebagai seorang kajur kemudian menulis gitu. Di mana Bapak melatih atau pernah nggak sebelumnya? Seingat saya kalau untuk menulis tentang isu-isu terkait Yeah. dengan kehidupan tadi, Yeah. itu ya setelah saya jadi kajur itu, Mas. Oh, right. Namun memang saya menyadari bahwa sejak dulu itu Okay. saya senang menulis gitu. Oke, Ya tulisannya macam-macam lah sesuai dengan umur dan ini gitu ya, tahapan usia segala macam itu. Tapi Right. memang saya senang menulis gitu. Nah, Okay. tapi yang terkait dengan life skill dan segala macam itu ya baru itu sejak jadi kajur itu Ya. tadi. Ya. Nah, sekarang saya suka membaca itu. Bapak juga merasakan nggak bahwa memang dengan menulis itu memang berdampak, Pak? Atau bagaimana Bapak melihatnya dengan menulis itu? Motivasi saya cuma satu, Mas. Oke. Ketika saya tuh menulis selalu polanya sama. Ketika saya melihat ada sesuatu yang itu bermanfaat untuk orang lain, Oke. nah itulah kemudian saat dimana saya menulis. Yang ada pelajarannya kira-kira Ada gitu. pelajarannya. Ya, sehingga kemudian saya berusaha untuk menangkap tadi pelajaran tadi, kemudian mengolahnya dan menyampaikannya dalam satu format tulisan yang kira-kira ini bisa dipahami dan orang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Oke. Kira-kira Yang saya lihat sih memang kalau kita mungkin sederhananya dari komentar, bagaimana mahasiswa-mahasiswa Pak Rukito dan atau alumni biasanya tuh, yang sangat sering itu, saya lihat mereka sangat impress Pak dengan itu. Bapak merasakan juga ya, artinya betul ya Bapak juga merasakan ya, itu dampak betul, itu ya? Mas. Oke. Nah ada satu lagi Pak, ini masih tentang menulis ini, yang kemudian belum begitu lama sebenarnya saya sudah pulang. Mohon maaf nih Pak, mungkin agak sedih nih kalau boleh saya ini. Ketika Bapak menulis tentang putri Bapak yang mengalami meninggal. Nggih. Nah, saya turut berduka Pak, walaupun itu sudah lama. Nggih. Itu menurut saya luar biasa tuh. Apa ranting patah atau apa ya judulnya itu ya? Ranting yang hilang. Ranting yang hilang, mohon maaf. Kalau Bapak tidak keberatan, Bapak boleh bercerita sedikit Pak tentang itu Pak. Oke, Mas. Ngapunten nih kalau nggak apa-apa. Jadi gini, kalau Mas Andi nanya tentang itu dari mana muncul ilham atau apa, saya sendiri tidak tahu. Oke. Jadi anak saya itu kan meninggal hari Sabtu. Siap. Sabtu sore, kemudian dimakamkan hari Minggunya. Siap. Nah, hari Selasa ya kami suasananya kan masih sangat berduka, sangat kehilangan begitu ya. Oke. Jadi saya pribadi merasakan hari-hari itu tuh kosong, tidak ada semangat, tidak ada apapun juga, kosong gitu. Siap. Just empty gitu. Right. Nah, Selasa pagi kira-kira jam 6, setengah 7 itu saya tidak tahu, tapi tiba-tiba saya kok kayak ada dorongan untuk menulis sesuatu. Oke. Ya. Nah, kemudian saya ambil laptop saya duduk di ruang tengah, kemudian ya seolah-olah jari itu bergerak sendiri, Mas. Yang menulis bukan Lukito. Ya, tiba-tiba saja muncul tulisan ranting yang hilang itu. Tulisan itu muncul kira-kira ya tidak lama, mungkin tidak sampai setengah jam lah sudah selesai begitu. Dan kemudian ya sudah saya unggah aja ke Facebook, dan setelah itu saya lupakan karena ya tadi saat itu saya merasa masih sangat kehilangan anak itu. Dan saya juga tidak mengira bahwa reaksi orang itu seperti itu gitu. Nah, percaya nggak, setelah
tulisan itu jadi viral gitu Oke. ya. Kemudian saya baca kembali tulisan saya. Saya itu jadi heran sendiri gitu. Kok bisa saya menulis seperti itu gitu. Ya, jadi saya semakin yakin bahwa ini bukan Lukito yang menulis. Ya, bagaimana saya bisa mengekspresikan sebuah perasaan yang bagi banyak orang itu kontradiktif sekali. Ya, di satu sisi saya merasa sangat kehilangan, ditinggal tiba-tiba sekali tanpa ada tanda firasat atau apapun, tiba-tiba kayak dicabut begitu saja. Tapi pada saat yang sama itu saya merasa sangat bersyukur. Pertama karena anak saya pergi dengan sangat baik menurut kami. Ya, dari cerita teman-temannya, dari apa yang dia lakukan begitu ya selama dia menghadapi saat-saat terakhirnya begitu. Kami merasa dia pergi dalam kondisi yang sangat baik. Ya. Nah, kemudian yang membuat kami sekeluarga itu bersyukur sekali itu adalah right after that, Mas. Setelah kepergian anak saya tadi itu. Satu demi satu itu muncul kayak enlightenment gitu loh. Jadi seolah-olah saya khususnya itu ditunjukkan satu demi satu. Itu loh Lukito, anakmu tuh melakukan banyak hal yang bagus. Itu contoh bagi kamu. Dan itu muncul dalam beberapa peristiwa gitu. Ya, jadi dari mulai ini saya sebutkan beberapa saja misalkan anak ini tidak pernah membantah orang tuanya, anak ini sayang sama adik-adiknya begitu ya, anak ini rajin beribadah ya, jadi namanya puasa Senin Kemis itu nggak pernah lepas, kalau malam selalu sholat tahajud, sholat malam gitu ya. Jadi anak ini saleh sekali gitu loh ya. Sebelum dia meninggal yang kayak gitu tuh kayak ya come and go gitu. Ya kan. Tapi begitu dia ndak ada, itu semua itu terpampang dengan jelas, seolah-olah dia mengatakan itu loh contoh bagimu diberikan oleh anakmu gitu. Nah itu event semacam itu, Mas, itu beberapa kali muncul. Jadi seolah-olah seperti kami itu dipertontonkan, ini loh yang seharusnya kalian lakukan, dan itu ditunjukkan melalui anak saya tadi, ya, dengan mengingat kembali itu. Ya, nah, jadi akhirnya kemudian kami berkesimpulan Tuhan itu luar biasa lah. Jadi dia mengambil anak kami, ya, tapi pada saat yang sama dia meyakinkan kami bahwa anak ini pergi dengan sangat baik, kondisi dia itu jauh lebih baik di sana begitu ya. Dan kami itu diganti dengan petunjuk-petunjuk tadi, pelajaran-pelajaran yang kemudian itu bisa membuat kami menjadi lebih baik lagi begitu. Ya, nah jadi itu yang kemudian tadi muncul dalam tulisan tadi, Mas, esensinya tuh itu gitu. Nah ini yang menurut saya luar biasa. Jadi ya tadi saya mengatakan ini bukan Lukito yang nulis gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Lukito. Saya itu tidak sering ya Pak forward tulisan, terus terang aja, apalagi ke keluarga. Seingat saya ya, itu adalah salah satu tulisan yang saya memang forward ke keluarga, ke anak saya terutama, ke istri tentu saja. Di grup, kami punya grupnya cuma bertiga Pak, karena anak saya cuma satu. Itu saya ingat banget itu, karena saya merasa itu memang benar-benar tulisan yang penting gitu. Penting bagaimana seorang Pak Lukito memaknai kehilangan. Tapi lebih dari itu kemudian menuai pelajaran gitu, seperti yang Bapak bilang tadi ya. Dan saya kemudian juga melihat Bapak kan tidak sekali menulis tentang Mbak Rizka ya namanya, putri Rizka, Bapak ya. Berikutnya juga seperti yang Bapak katakan tadi, begitu muncul pelajaran itu dipertontonkan, Bapak sepertinya beberapa kali juga menulis lagi, betul Pak ya? Betul, Mas. Itu kalau saya membayangkan Pak ya, walaupun saya mungkin tentu saja agak susah saya membayangkan, saya tidak mengalami, itu pasti sedih sekali gitu. Nah, luar biasa menurut saya itu seorang ayah yang dalam kesedihannya itu tetap berkarya ya, kalau mungkin dalam bahasa sederhana ya, berkarya, dan karya itu ternyata bermanfaat bagi orang lain gitu. Itu gimana tuh Pak? Apa ya, kalau saya ngomong tuh strategi ya, mungkin apakah Bapak merasakan itu Bapak perlu mengatur strategi atau itu begitu saja terjadi? Kalau dibilang sedih, mungkin sedih itu bukan kata yang tepat, Mas. Siap. Ya, jadi saya kehilangan.
Tetapi saya tidak merasa sedih dalam arti kemudian apa ya kayak nelongso atau apa, tidak ya. Saya mungkin yang lebih dominan itu rasa kangen begitu ya. Kalau sedih dalam arti nelongso tidak. Iya penting ini. Iya betul. Nah, jadi dengan tidak merasa nelongso itu sudah jadi satu modal bagi saya gitu. Sehingga energinya ada. Ada gitu. Wah, ini ada sesuatu yang baik, yang berharga untuk di-share ke orang lain. Ya udah, saya coba tulis begitu. Pelajaran-pelajaran dari dia gitu. Ini penting ini. Dan rasanya Mas itu bagian dari rencana besar Tuhan gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ya si Rizka ini jadi sarananya Tuhan untuk memberikan pelajaran bagi kami, khususnya di keluarga kami, dan mungkin bagi orang lain juga yang itu juga bermanfaat bagi mereka. Betul sekali kalau itu, Pak. Oke, Bapak memaknainya begitu ya. Nah, saya mengingat apa yang dilakukan Pak Habibie sebenarnya, almarhum juga. Ketika beliau menulis Habibie Ainun, buku itu, katanya mirip sekali begitu. Jadi kan kehilangan itu tadi, Pak. Nah, ternyata energi kehilangan itu kan sebenarnya besar gitu. Betul. Yang kemudian perlu disalurkan begitu kata beliau ini ya ketika membahas buku. Dan buku itu kan menurut saya bagus sekali gitu. Sangat menyentuh, pokoknya dari dalam sekali gitu. Mungkin saya membayangkan kira-kira begitu mungkin Pak. Jadi kehilangan yang dijadikan ini. Dan ternyata kemudian ya Bapak mungkin ngikuti juga ya, itu menjadi buku yang bagus, menjadi film yang bagus, menjadi pelajaran tentang apa ya, tentang cinta keluarga bagi yang lain kan gitu Pak. Yang saya ingat banget tuh dulu ada ininya, ada versi-versi lucunya ya, ketika perempuan mengatakan wah kita harusnya tuh punya suami seperti Pak Habibie, terus dibantah ya kamu harus jadi Bu Ainun dulu katanya. Anyway. Jadi Pak, terima kasih. Saya secara pribadi ini pengen sekali mengungkapkan di sini. Saya membaca tulisan Bapak dan merasa sangat tercerahkan, mendapat banyak pelajaran dari situ. Jadi terima kasih sudah menyalurkan energi itu ya Pak ya, energi tadi kehilangan menjadi hal yang baik. Nah, bicara soal mendidik tadi kan, kalau Bapak mengatakan, mungkin ini agak teknis sedikit. Bapak kan adalah dosen di Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM, DTT kita sebutnya ya. Artinya Bapak selain seorang dosen juga pernah menjadi kalau sekarang namanya kepala departemen, dulu namanya ketua jurusan. Bapak juga pernah jadi wakil dekan. Bapak juga ternyata aktif di berbagai organisasi. Tidak hanya aktif, Bapak melahirkan banyak semacam prinsip-prinsip atau asosiasi mungkin begitu. Bapak menjadi dosen itu tahun berapa kalau boleh kami tahu? Saya jadi CPNS itu tahun 91 Mas, kalau nggak salah. 30 tahun yang lalu. Itu di Teknik Elektro ya? Ya. Langsung di sana itu ya, di DTT. Apa Pak yang saya nggak tahu ya di zaman itu, apakah memang dosen adalah pekerjaan yang favorit semua orang pengen atau gimana di zaman itu, dan apa yang memotivasi Pak begitu? Mungkin alasannya agak absurd ya Mas. Jadi ketika mau lulus itu saya belum punya kok cita-cita mau apa gitu. Saya cuma pinginnya begini. Patron saya itu bapak saya. Jadi saya sangat ingat sekali ketika waktu saya masih kecil, beberapa kali diajak ibu mengantar bapak ke Jakarta karena bapak itu mau ke luar negeri. Jadi saya mengantar sampai Kemayoran waktu itu, ke bandaranya, sampai melihat pesawatnya itu take off. Itu terkesan sekali. Ya, berkesan sekali bagi saya. Saya pengen besok kalau kerja kayak bapak, pengen bisa ke luar negeri. Nah, itu satu Mas. Ini yang kedua, saya itu juga terkesan bapak itu kalau bekerja itu kayak kayak santai gitu loh. Bapak itu juga PNS soalnya. PNS waktu itu. Di mana Nyun saya boleh di Semarang dulu. Sebagai Semarang. di apa Pak? Kalau sekarang namanya PUPR ya. Siap. Kementerian PU. Nah, bapak itu pergi ke kantor itu agak siang lah, jam 8, setengah 9 itu pindah kantor. Nanti jam 2 itu sudah pulang. Ya, nah nanti makan siang sama ibu. Setelah itu istirahat, tidur siang ya kan. Nanti bangun tidur sore gitu, mandi, kemudian minum teh, baca koran. Nikmat sekali. Kerjanya itu kayak santai dan enak gitu loh. Iya betul. Nah, dua itu Mas. Jadi saya pengen
kerja yang bisa keluar negeri, Siap. membawa saya keluar negeri dan kerjanya santai. Oke. Nah, setelah scanning gitu, Siap. akhirnya ya kayaknya dosen ini yang paling memenuhi syarat Iya, untuk iya. itu. Yang paling dekat dengan itu. Paling dekat akhirnya. dengan itu. Iya. Ya, akhirnya ketika saya lulus, kemudian ya saya bicara-bicara dengan Bapak Ibu dosen senior waktu itu, saya bertemu dengan ketua jurusan waktu itu dan Iya. mengungkapkan keinginan saya, ya sama beliau-beliau dipersilahkan untuk melamar, ya kemudian ya sudah melamar dan akhirnya saya jadi dosen. Oke. Kalau Nah. di zaman itu berarti S1 boleh jadi dosen gitu? S1 jadi Betul, dosen. nggih? Nggih. Siap. Nah, yang kemudian saya rasakan sekarang, Mas, yang nomor 1 dapat nih ke luar Oke. negeri, Oke. tapi yang santai tadi itu ternyata Saya baru mau nanya tadi Pak, mungkin Bapak sudah jawab. Saya mau bilang gini tadi, Bapak salah pilih kan. Saya tidak mau membuat Bapak gimana-gimana ya, tapi kan kita belum mengoreksi kan ini Pak ya. betul. Belum mengoreksi ujian ini kita. Iya, jangan mengingatkan itu daripada. Oh jadi keluar negeri sempat karena Bapak tentu sekolah di luar Sekolah, negeri, ya. S2, S3, Betul, Bapak iya. juga sudah sangat sering keluar negeri untuk Iya. konferensi segala macam. Itu oke dapat Itu ya. oke dapat. Santainya Santainya yang mungkin enggak dapat. Oke. Kayaknya harus di PU Bapak dulu Pak. Tapi kalau melihat Menteri PU sekarang mungkin nggak santai juga Pak ya. Kayaknya enggak sama juga. Jadi kayaknya nggak apa Pak ya. Jadi Ya sudah dijalani saja lah. oh gitu. Ini menarik ya. Kalau soal sekolah Pak, karena tadi Bapak cerita itu, kan sekarang orang dosen itu harus sudah S2. Berarti istilahnya target dosen hari ini adalah S3. Ya. Tapi kalau kita dulu kan saya dengan Bapak sama tuh, saya sekolahnya S1. Berarti kan harus S2 dan S3. Ya. Dulu Bapak memilih atau gimana Bapak dulu menentukan kan kemudian S2-nya di James Cook, Townsville, Queensland, S2-nya di Monash. Dua-duanya di Australia. Itu gimana Pak waktu itu pertimbangannya? Nah, itu juga tidak sebenarnya saya sekolah S2 itu tidak sesuai dengan harapan saya, Mas. Oke. Jadi waktu Menarik ini. lulus S1 kan sudah cari-cari nih sekolah. siap. Orientasi saya itu Amerika, Mas. Di zaman itu saya kira saya mengerti itu Pak. Ya, 90-an awal. Wah, Carnegie Mellon, ya, Harvard kayak gitu, Ya, kayak gitulah. oke. Ya, jadi waktu itu kan belum ada internet ya. Siap, jadi siap. saya itu saya lupa, tetapi saya mencari informasi itu dari ada satu buku yang isinya tuh kayak direktori itu loh, Mas. Oke. Direktori perguruan tinggi sama prodi-prodi yang ada di sana gitu. my God. Nah, Belum ada yang nge-vlog waktu itu Pak. Nah, saya sengaja beli buku itu, Mas, Oke. untuk mencari informasi tentang itu. Nah, kemudian ya orientasi saya ke Amerika. Oke. Saya sempat mendaftar saya lupa beasiswanya, tetapi siap. semuanya nggak ada yang lolos. Ya. Nah, suatu saat di jurusan itu ada tawaran waktu itu IDAP, Mas. Oke. Beasiswa IDAP. Yang sekarang Australia. menjadi AAS ya mungkin Pak. Betul, ya? nggih. Australian Award Scholarship. Oke. Nggih, IDAP. Nah, ini beasiswa ke Australia. Saya agak sedikit tertarik karena ini sama-sama bahasa Inggris. Oh. Saya sama sekali nggak tertarik ke yang Jepang atau yang harus belajar bahasa lagi itu. Saya nggak tertarik sama Apalagi sekali. Perancis Pak ya mungkin. Nggih. Wah, ini Australia ini menarik nih, sama-sama bahasa Inggris. Oke lah, saya coba lihat, saya coba apply begitu. Nggih. Ya. Nah, ternyata lolos, Mas. Nggih. Ya, lolos gitu. Nah, waktu itu saya ingat yang lolos itu beasiswanya dulu. Oke. Sekolahnya itu Iya, belum. betul. Ya, sekolahnya itu belum. Nah, waktu itu kemudian saya dikirimi surat sama si IDAP-nya itu. Waktu itu saya milih sekolahnya itu di Sydney kalau nggak salah. Siap. Di Sydney, Yeah. USyd gitu. Yeah. Nah, kemudian si IDAP tuh ngirim surat ke saya. Lukito, aplikasi beasiswamu disetujui. Oke. Tapi USyd itu tidak menerima aplikasimu gitu. Oke. Nah, terus saya ditawarin, ini ada universitas yang mau consider aplikasimu. Oke. Namanya James Cook gitu. Yeah. Nah, kamu mau nggak gitu? Kalau misalkan mereka accept kamu gitu. Oke. Saya mikir James Cook ini mana ini? Townsville itu mana? Itu sama sekali tidak terbayang dalam radar saya gitu loh. Iya, Saya kemudian cari informasi ya.
Belum ada Google Maps loh. Belum ada. Ya lihat peta Mas, lihat peta. Wah, di ujung. Oke. Oh my god. Ya. Dari Brisbane itu cuma 2 cm Mas. Tapi itu di peta. Nah, akhirnya saya galau Mas. Waktu itu galau, wah ini saya ambil nggak ya gitu. Saya masih berpikiran Amerika soalnya waktu itu. Nah, maksudnya saya nanya ke beberapa dosen senior gitu. Nah, beliau mengatakan udahlah ambil saja gitu. Oke. Ini kesempatan yang tidak berulang ya, karena kamu tidak akan pernah tahu nanti ke depan akan seperti apa. Ya, sudah akhirnya saya ambil. Ya kan, saya ambil. Oke, kemudian berangkatlah saya. Nah, pertama kali mau sampai mendarat di Townsville tadi Mas, saya galau lagi. Kenapa? Karena begitu pesawat mau mendarat, itu kan saya lihat kotanya itu nggak lebih bagus dari Jogja. Waduh, ini kayak apa nih nanti saya sekolah di sini begitu. Dan keluar apa? Dan pastinya lebih sepi mungkin Pak. Nah, itu Mas. Jadi keluar dari kota Mas, itu sudah gurun pasir. Jadi saya kuliah 2,5 tahun lah, S2 saya di sana itu saya itu pergi jauh itu cuma 2 kali. Satu ke Cairns, dan satu lagi ke Great Barrier Reef. Wah, itu keren Pak itu Pak. Nah, sayangnya Mas, pas ke Great Barrier Reef itu ombaknya lagi tinggi, saya mabuk. Nggak bisa menikmati. Dan tidak sempat jalan ke Sydney Pak waktu itu. Nggak waktu sempat S2 Mas, ya? nggak sempat gitu. Ya waktu itu S2 itu wah hitung-hitungan sekali, beasiswanya sekian, harus nabung sekian kayak gitu. Iya. Tapi ya itulah, dinikmati saja gitu. Itu S2 ya? S2. Lalu Bapak rupanya tidak kapok ke Australia kalau gitu ya, karena S3-nya juga di... Saya itu tipe pemalas Mas, dan tidak suka kalau sudah. Ya pada akhirnya saya bisa menikmati lah S2 saya gitu ya. Ada hal-hal yang menyenangkan juga di sana dan kebetulan supervisor saya itu cocok gitu. Saya cocok dengan beliau. Wah, gitu. itu kunci itu Pak. Ya, tapi ya saya dikecewakan Mas. Jadi ceritanya itu gini, saya kan masuk kemudian sama dia namanya Sajif, orang India. Siap. Nah, ketika saya sedang di tengah-tengah proses tesis itu dia pindah ke Monash. Waduh. Saya dilempar ke supervisor yang lain. Ya, tapi ya oke lah, akhirnya selesai juga dengan dia gitu ya. No problem. Nah, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya bilang sama Sajif, mau nggak kamu jadi pembimbing saya lagi untuk S3? Mau, silakan. Kamu nanti datang ke Monash gitu, ya kan? Oke, saya pulang sambil membawa rekomendasi dia. Jadi saya sudah mikir jauh Mas. Saya dapat rekomendasi dia, kemudian itu saya bawa pulang. Nah, kemudian saya apply setelah 2 tahun atau 3 tahun ya saya lupa. Itu saya apply lagi untuk. Kan ada masa harus di Indonesia dulu ya Pak. Betul. Saya apply ke Monash. Ya singkat kata saya diterima. Siap. Saya pergi ke Melbourne, ke Monash, ya kan, ketemu sama dia gitu. Baru 6 bulan, Lukito, I'm sorry, I have to move from Monash. I got accepted in mana tuh ya, Newcastle kalau nggak salah. Dia pindah. Di Australia lagi, masih di Australia tapi beda state. Universitas, ya. Dia pindah. Kamu mau ikut saya apa mau stay di sini gitu? Wah, ini pilihan sulit ini. Karena waktu itu saya sudah menyiapkan kedatangan keluarga saya, Mas. Ya, jadi saya sudah nyari rumah yang baru. Saya sudah lihat-lihat sekolahan untuk anak saya gitu. Ya, akhirnya kemudian saya putuskan untuk enggak lah, saya enggak ikut kamu lagi. That's it gitu. Saya kemudian dicarikan pengganti dia, orang India juga begitu. Nah, ini yang menarik. Teman dia namanya Srini Vasan. Profesor sudah cukup senior, jadi head of department waktu itu. Putri ya, betul ya? Laki-laki. Srini Vasan. Siap. Ya, Srini Vasan. Itu laki-laki. Nah jadi bidang penelitian saya sama bidang beliau itu beda banget. Ya beda banget gitu. Ya waktu itu si Sajif sebelum pergi dia bilang gini. Maaf Lukito, ini
nggak ada dosen yang Persis, bidangnya itu persis sama penelitianmu gitu. Ya saya nggak bisa mikir apa-apa. Pokoknya carikan saya yang terbaik lah menurutmu gitu. Iya, iya. Ya kebetulan Srini itu temannya si Sajif tadi. Gimana kalau Srini? Ya kalau kamu merasa dia baik, ya I will take it gitu. Nah akhirnya sudah sama Srini. Nah di situ Mas, ini mungkin yang menarik yang bisa saya bagikan ya. Saya betul-betul merasakan belajar. Saya betul-betul merasakan belajar di sini. Nah, karena bidang saya dengan bidang Srini tadi itu jauh berbeda, ya, maka saya itu kemudian dipaksa untuk bisa mandiri dalam menjalankan penelitian S3 saya. Di Australia kan tidak ada course ya, jadi betul-betul kita tuh ya on our own gitu, ya kan? Betul sekali. Dan orang Australia, supervisor Australia itu cuek-cuek. Kalau kita tidak mendekat, ya sak karepmu gitu kan. Ibaratnya tuh dia bilang gini Pak kalau ke saya, no news is good news. Ya kan? Betul. Kalau kamu nggak ngomong apapun ke saya, berarti kamu baik-baik saja. Oke. Selamat. Oke Pak, terus. Nah, dan Srini itu orang yang tidak mau mikir hal-hal yang detail. Ya mungkin karena dia head of department, sibuk segala macam gitu ya. Jadi kalau saya datang dengan dia dengan problem yang technical gitu, saya punya problem dalam coding, misalkan, that's your business, not my problem gitu. Jawabannya seperti itu. Nah, jadi kalau saya konsultasi sama Srini Mas, itu yang terjadi sebetulnya adalah report in general. Ya. Jadi Srini saya melakukan ini. Ya, what do you think? Nah, jawaban dia itu juga general. Jadi dia cuma bilang, coba kamu eksplor ke sana. Coba kamu lihat itu, coba kamu evaluasi ini, coba kamu bla 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 gitu. Jadi ketika saya itu ngomong ke dia, balasannya itu adalah saya disuruh untuk melakukan sesuatu yang lain lagi gitu loh. Nah, di awal-awal saya menggerutu, ini saya tuh minta bantuan dia kok malah disuruh melakukan hal lain yang lebih sulit gitu. Nah, tapi ini Mas, secara tidak sadar itu ternyata cara membimbing dia itu membuat saya jadi mandiri benar. Jadi itu mendidik saya menjadi orang yang resourceful, yang tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami kesulitan dalam hal research gitu. Dan perjalanan riset saya itu, wah ini Mas, belak-belok gitu. Ya mungkin ini agak teknis ya. Jadi penelitian saya itu tentang mobile computing. Aplikasi software untuk yang pengembangan aplikasi di lingkungan mobile computing. Ini software development lah intinya. Intinya itu. Nah, tetapi Mas, untuk bisa menghasilkan temuan atau yang kontribusi yang saya janjikan di awal, itu tuh saya harus muter-muter. Saya tuh harus belajar kalkulus, saya tuh harus belajar compiler, saya tuh harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan software development yang menjadi fokus penelitian saya tadi. Dan ini settingnya tahun 90-an Pak ya? Ya, 98 waktu itu, 98 sampai 2001. Jadi bukan sekarang. Bukan sekarang, ya. Jadi dulu itu ya namanya kalau orang-orang IT itu yang terkenal tuh kalau mau nanya macam-macam tuh Stack Overflow. Jadi ini satu website yang isinya tuh kalau butuh tanya tentang coding itu larinya ke sana gitu. Ya waktu itu belum ada yang kayak gitu. Jadi memang ya harus nyari sendiri gitu. Nah, intinya itu membuat saya jadi mandiri. Ya, saya terbiasa untuk explore hutan yang gelap gitu dan belajar dan akhirnya keluar dengan selamat dari hutan tadi gitu. Nah, begitu yang saya lakukan selama 3 tahun studi dan ya alhamdulillah lulus ya. Nah, yang menarik Mas itu adalah ketika lulus itu balik ke Jogja kan, ke UGM, saya tuh sempat frustrasi. Ya, frustrasi karena tidak ada yang diajak bicara tentang riset saya gitu di sini di UGM gitu. Itu masih kayak alien gitu Bapak ya, maksud bidang ilmunya itu. Nggak ada yang bisa saya ajak bicara, saya diajak diskusi gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya mungkin Mas Andi juga tahu ceritanya, dengar ceritanya. Yang kedua itu saya ditangkap oleh situasi yang kemudian memaksa saya itu untuk pergi ke arah yang lain. Harapan saya ketika pulang itu kan
meneruskan riset saya kan ya, idealismenya kan masih seperti itu ya. Tapi ketika pulang saya diminta untuk bikin waktu itu magister teknologi informasi. Pak Kajur bilang, Pak Lukito mohon bantuannya ya, ini kita mau bikin program S2 baru gitu. Pak Lukito yang menyiapkan ya. Nggih Pak, ya bisanya coba nggih toh. Nah, terus waktu itu ditangkap Pak Sujarwadi, waktu itu beliau jadi dekan Fakultas Teknik. Saya bersama Pak Wasis sama Pak Agus Pras, waktu itu dokter-dokter baru ya yang baru pulang itu. Pak Lukito, Pak Wasis, Pak Agus, ini fakultas itu mau bikin unit pendukung hubungan internasional, UPHI. Ayo, monggo ini. Ya, gimana? Ya, baik Pak, gitu. Terus setahun berikutnya, saya ditunjuk jadi sekretaris jurusan, Mas. Setahun berikutnya, 2004, itu saya disuruh untuk jadi direktur utama Gamma Techno. Bayangin, dosen, ya pengalamannya itu cuma riset, disuruh jadi direktur utama perusahaan. Nah, ini kan membuat saya jadi bingung ini. Ya, track record saya itu penelitian, ya kan tentang mobile computing tadi. Tapi kenapa setelah pulang saya tuh diberi tugas yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu tadi gitu, dengan kemampuan saya. Saya galau di awal, tetapi ya sudah saya jalani. Nah, tetapi Mas sambil menjalani itu saya merasakan kok saya tidak merasa apa ya, kemudian jadi dunia itu jadi chaos gitu loh. Ya, everything is managed. Ya, ya, tidak berarti saya tidak mengalami kesulitan, Mas. Kesulitan banyak. Pasti ada gitu. Ya, tetapi saya bisa menghandle semua kesulitan-kesulitan tadi, dan at the end itu ada solusi terhadap kesulitan-kesulitan tadi. Ya, dan seperti itu yang saya alami. Nah, ini kan saya jadi bingung gitu. Saya tidak punya bakat jadi birokrat, ya, apalagi jadi direktur utama. Tapi kok kenapa saya bisa? Orang tadi cita-citanya PNS yang minum teh sore-sore itu. Nah, Mas, akhirnya yang saya temukan adalah, apa ini ya? Karena dulu saya dilatih untuk mandiri tadi ya, resourceful tadi loh, ya kan. Nah, jadi saya kemudian merefleksikan ke dalam diri saya sendiri bahwa ternyata sebetulnya ketika saya belajar waktu S3 dulu, ketika saya dipaksa untuk bekerja secara mandiri, itu sebetulnya yang dilatih itu adalah cara berpikir saya, ya. Penelitian itu kan sebenarnya kan melatih bagaimana kita berpikir secara runtut, secara objektif, secara terstruktur, ya kan. Nah, ternyata itu yang kemudian menjadi bekal saya, ya, untuk menghadapi berbagai macam masalah tadi gitu. Jadi even saya misalkan tidak paham tentang bagaimana mengelola perusahaan tadi misalkan, atau mengembangkan magister tadi. Ya, tetapi ketika saya menjumpai masalah, ya tadi kemampuan untuk logical thinking, untuk structured thinking segala macam, itulah yang kemudian membantu saya untuk menemukan solusi-solusi dan bertahan untuk kemudian mencari itu tadi ya, resource yang Bapak pasti belajar banyak sekali kan, dari nol mungkin ya, kalau boleh sebutkan ya. Kalau namanya mengembangkan magister biasanya kebayang itu ya. Wow. Ya, jadi itu Mas. Jadi saya di sini merasa sangat bersyukur. Kenapa? Ya tadi waktu saya ketemu Srini itu di awal saya menggerutu, kesel gitu ya. Tapi in the end, ya thank you Srini. Itu kalau bahasanya Steve Jobs itu Pak, apa ya? Looking back, connecting the dots gitu Pak ya. Betul. Jadi kita bisa menghubung-hubungkan. Ternyata itu dulu perannya kekacauan kita itu. Iya. Kalau nggak salah, Bapak juga pernah itu kapan ya kita ngobrol, udah agak lama sebenarnya Pak. Persis yang mirip dengan yang sekarang nih ya. Jadi artinya kalau kita meneliti sesuatu, itu memang kita berharap idealnya ya kita meneruskan itu. Tapi at the end of the day, keterampilan meneliti adalah keterampilan meneliti, bukan soal bidang apanya kan. Betul ya Pak ya? Itu kalau saya bahasakan sekarang gini Pak mungkin. S3 itu adalah SIM gitu, surat izin meneliti ya. Jadi kalau SIM itu mungkin waktu di Australia kita pakai jazz waktu belajar dan dapat ininya. Tapi kalau di rumah adanya pickup, masa jadi terus nggak mau? Betul kayak gitu Pak. Gitu saya bayangkan. Jadi logika nyetirnya itu yang sudah kita dapatkan gitu mungkin Pak. That's right. Berarti Bapak kan jadi pengalamannya menjadi
komplit kalau menurut saya. Ya birokrasi, ya di korporasi kalau boleh saya bilang, karena kan itu direktur mau tidak mau memang harus berpikir secara korporat gitu Pak ya. Bagaimana Bapak, kalau kita kan dosen begitu nanti sudah tidak, kembali lagi ke menjadi peneliti. Menurut Bapak itu sulit nggak Pak? Atau gimana tuh switching from one role menjadi other roles, atau kembali ke apa ya titahnya itu juga proses Mas. Saya harus belajar cukup keras untuk bisa menyesuaikan dalam kondisi itu. Jadi ada satu periode di mana tadi saya menjadi pengelola magister, saya menjadi sekretaris jurusan, saya diminta aktif di UPHI, dan saya menjadi direktur utama. Itu running at the same time. Oh gitu. At the same period gitu. Oh my. Oke. Nah, jadi itu kan kemudian membuat dunia saya itu diverse sekali gitu. Right. Nah, yang terjadi kemudian adalah konteks switching yang begitu sering. Jadi mungkin dalam jam sekian itu saya memikirkan magister. Nanti mungkin setengah jam berikutnya saya switch ke persoalan yang completely different gitu, ya kan? Nah, itu di awal saya juga merasa kacau ini, kok hidup saya kayak gini. Tetapi saya sadar saya harus menjalani ini. Ya, kemudian saya belajar untuk ya bagaimana agar proses switching tadi itu tidak kemudian membuat saya jadi apa istilahnya ya, jadi menderita gitulah. Jadi saya belajar untuk bagaimana melakukan switching secara mulus, ya berpindah dari satu area ke area yang lain, dan ya kita akhirnya tetap menikmati juga gitu somehow gitu. Betul, dan itulah kemudian terjadi. Ya alhamdulillah saya mampu melakukan itu. Namun ini ternyata itu ada efek negatifnya juga. Ya, nah efek negatifnya itu saya rasakan setelah saya keluar dari dunia tadi yang hiruk pikuk tadi, dan kembali ke dunia akademik. Ya. Jadi yang saya rasakan adalah saya tidak mudah untuk concentrating di satu bidang pada periode yang cukup lama. Iya. Jadi kayak ada yang narik saya gitu loh untuk keluar dari ini gitu. Karena tiba-tiba Bapak seperti harus meditasi kan, ibaratnya gitulah ya. Betul, karena satu hal dan lama gitu. Betul. Nah, ini gimana tuh? Menarik sekali ini. Nah, ini yang kemudian saya harus belajar lagi gitu. Artinya saya harus menyesuaikan lagi dengan kondisi saya yang baru, yang sekarang tidak lagi dipenuhi dengan hiruk pikuk yang sangat ribut tadi gitu. Tidak perlu switching lagi, terlalu sering gitu. Ya. Nah, di sini sekarang kemudian yang saya coba lakukan adalah ya tadi Mas, belajar untuk melihat ke dalam. Ke apa istilahnya, melihat ke keheningan gitu ya. Jadi ini jadi rodo transcendental ngomongnya. Malah menyenangkan ya Pak. Yang ya tadi switching karena itu kan hiruk pikuk tuh Mas. Betul. Ya kan, betul. Ibaratnya kalau di laut itu kan di permukaan ombaknya tuh luar biasa besar. Tapi begitu kita menyelam ke dalam kan tenang, jadi tenang. Jadi saya kemudian ya belajarnya ke sana, bagaimana kemudian saya berusaha untuk melihat secara lebih jernih dalam kondisi yang lebih tenang gitu ya, tidak terjebak pada sesuatu yang superficial yang ribut di permukaan. Nah, itu yang kemudian saya coba latih Mas. Luar biasa Pak, saya tidak membayangkan ini. Karena tadinya mungkin orang mikir, oh enak ya Pak Lukito sekarang, dulu kan sibuk, sekarang kan lebih tenang. Ternyata belum tentu juga ya. Ada proses yang ada di dalam diri saya begitu. Itu apa Pak? Bapak melakukan sesuatu atau memang ya satu karena memang Bapak harus melakukan ya? Ada sesuatukah yang Bapak jalankan sebagai katakan ritual atau exercise gitu, atau bagaimana Pak waktu itu Pak? Ketika itu saya melihat ya pada akhirnya saya melihat bahwa pada akhirnya hidup saya itu kayak sudah ada yang ngatur gitu Mas. Ya, jadi ketika semakin bertambahnya usia segala macam itu kan melihat ke dalam diri sendiri itu kan menjadi lebih sering. Ya kan, ke inner kita gitu. Ya kan. Nah, jadi ya itu kayak jadi natural gitu. Suatu proses yang natural di mana saya itu kemudian lebih banyak melihat ke dalam diri saya sendiri. Tadi melihat, mencoba untuk berada dalam ketenangan, keheningan, kesunyian gitu ya, di mana tidak ada siapa-siapa ya, dan kemudian ya itu tidak
tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata karena siap. itu dimensi yang berbeda. Betul, gitu. betul. Oke, Ya, Pak. tapi dengan itu kemudian ya saya merasa saya bisa menjadi lebih tenang, lebih menep Oke. gitulah kira-kira Siap, seperti siap. itu gitu. Artinya itu luar biasa menurut saya Pak. Ini saya baru membayangkan dari dosen lalu sibuk banget lalu kembali lagi di titik tertentu dan itu ternyata tidak mudah. Tapi Pak Lukito memang menjalani itu dengan baik ya menurut saya. Artinya menjadi orang yang kontemplatif juga kan akhirnya di saat seperti itu ya. Nah, sejauh mana ini Pak? Kan Bapak adalah menurut saya yang dari teman-teman saya juga sampaikan seorang guru yang mayoritas kalau tidak semua itu merasa Bapak seorang mentor yang baik. Menurut Bapak itu dari mana itu datang? Apakah Bapak kan tadi kita bicara soal sekolah di luar negeri, menjadi berbagai macam mengambil peran di birokrasi. Sejauh mana itu berpengaruh atau tidak berpengaruh? Atau Bapak memang adalah naturally seorang guru yang baik? Ketika saya menghadapi seorang mahasiswa, apalagi ketika saya tahu bahwa dia itu punya kesulitan di dalam studinya lah dalam hal ini gitu, itu mungkin kayak jadi insting ya Mas. Insting saya itu mengatakan saya harus mendampingi dia. Ya, dan kemudian yang terjadi adalah bukan hubungan antara guru dan murid secara formal, tetapi ini adalah hubungan antar manusia gitu. Bahwa ada seorang manusia yang itu memerlukan bantuan dan kebetulan saya adalah manusia yang lain yang itu punya atau diberi kemampuan untuk bisa membantu dia. Nah, jadi intinya ya terus kemudian itu yang terjadi, relasinya itu adalah human, bukan hanya sekedar formalitas pembimbing sama yang dibimbing begitu. Ya, dan itu yang kemudian bisa melahirkan hal-hal yang kadang-kadang beyond imagination. Saya cerita ya Mas, ada satu mahasiswa S3 saya. Jadi dulu ketika dia itu sudah terpepet oleh deadline, hard deadline. Jadi ibaratnya kalau seminggu saja dia nggak lulus, nggak selesai, ya dia betul-betul DO keluar gitu. Ya sudah sampai seperti itu. Nah, dia sudah hidupnya sudah kacau. Jadi ibaratnya 24 jam itu ya betul-betul dia gunakan untuk menyelesaikan itu, mengejar itu. Nah, ketika saya melihat situasi seperti itu ya kemudian saya mendekati dia. Mendekati not in the sense of physical gitu ya, tapi emosi, kemudian apa namanya bagaimana memastikan bahwa dia itu tahu bahwa saya itu ada untuk dia gitu ya. Dan itu secara lahiriah itu memang padanya melelahkan juga bagi saya. Jadi saya bisa berikan contoh gini Mas. Itu kan in the end of dia menyelesaikan naskahnya kan ya. Dan apa namanya proses konsultasinya itu bukan hanya harian, itu sudah menit demi menit gitu ya. Jadi even waktu itu saya ingat sekali saya pergi ke Jakarta, ada tugas gitu, ada rapat gitu ya. Jadi in the middle of rapat itu dia juga, kami masih berkonsultasi gitu. Pak, kalau ini gimana? Coba gini Mas, ini ya. Jadi dia lakukan. Nanti setengah jam kemudian dia datang lagi. Pak, ini saya sudah melakukan ini. Ini baiknya gimana? Ya, seperti itu. Ya, dan tidak lagi mengenal waktu gitu. Ya. Jadi itu sudah menurut saya sudah beyond hubungan formal antara guru dan murid. Ya. Dan ketika dia betul-betul bisa submit in time, ya itu sudah itu hadiah yang luar biasa bagi saya yang tidak ternilai apapun gitu. Dan nampaknya hal-hal semacam itu yang kemudian membuat tadi Mas, mahasiswa itu melihat saya sebagai seseorang yang mungkin agak beda lah. Iya, betul. Gitu kira-kira. Betul Pak, karena cerita itu saya sering dengar dari orang-orang gitu ya, bukan kalau dari Bapak kan kadang-kadang juga menulis, walaupun mungkin Bapak samarkan atau ini ya, tapi memang kan yang berkomentar, kemudian dari situ kita bisa mengkonfirmasi itu. Itu adalah apa ya Pak ya, naluri pendidik ya Pak ya, karena kalau kita bilang ada trainingnya nggak, kayaknya sih nggak juga gitu, betul nggak sih Pak? Betul. Iya.
Nah terus ini Pak, mungkin ini kalau soal pendidikan mahasiswa itu saya kira saya juga mengkonfirmasi apa yang Bapak lakukan kepada teman-teman. Sejauh mana itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh cara Bapak mendidik di rumah? Bapak putra kan ada kalau 4 nih termasuk Mbak Rizka ya. Gimana Bapak membandingkan itu atau sama nggak Pak pengalamannya? Ya, jadi kalau prinsip dasarnya sama Mas. Ya, jadi mahasiswa dengan anak itu kan sebetulnya sama. Ini saya melihatnya sebagai orang-orang yang memang ini mereka itu perlu saya dampingi gitu. Ya, perlu saya dampingi. Jadi ya secara prinsip sama, tetapi ya wujudnya yang berbeda gitu. Wujudnya yang berbeda. Artinya kalau mahasiswa ya itu urusannya akademik, studi gitu ya. Kalau anak ya anak lah. Pendidikan di rumah dan sebagainya begitu. Nah, cuma memang ya pada akhirnya gimana ya beda gitu, beda gitu ya. Mahasiswa itu kan ya ini nggak tahu ya Mas Andi, Mas Andi merasakan atau enggak. Tapi ketika saya ngomong ke mahasiswa itu, mereka menganggap apa yang saya omongkan itu sesuatu yang sangat valuable. Sangat bahkan inspiring. Wow gitu. Wah, terima kasih sekali Pak. Nasihatnya begitu menyentuh saya gitu. Tapi ketika hal yang sama saya lakukan di rumah, anak-anak itu ya Bapak tuh ngomong apa sih? Aduh Pak, terima kasih Pak sudah mengatakan ini Pak. Ini seperti saya bercermin gitu soalnya. Jadi saya ngomong itu mereka asik dengan gadgetnya dan sebagainya gitu. Saya kadang ini Pak, dalam hati paling enggak ya. Orang-orang bayar aku loh untuk ngomong gini, kamu enggak dengerin. Oke Pak, itu menarik Pak. Itu gimana Bapak melihat itu atau menyikapi itu Pak? Ini saya pengen banget belajar nih Pak gitu. Saya sempat tergoda juga Mas untuk mengatakan ke anak saya ini ya. Siap. Dik, Bapak itu kalau di kampus di sekolah itu sangat dihargai oleh mahasiswa. Jadi apapun yang Bapak katakan ke mereka, mereka itu manut, sangat menganggap apa yang Bapak katakan itu sesuatu yang sangat berharga. Lah kamu kok kayak gitu ya. Saya tergoda untuk seperti itu. Tetapi kemudian ini Mas, saya ya alhamdulillahnya saya tidak sampai kemudian mengucapkan itu gitu ya. Karena ya saya akhirnya paham juga bahwa memang anak itu memang beda ya dengan mahasiswa. Anak bukan mahasiswa. Iya. Mahasiswa itu bagaimana jika orang lain gitu. Persis, sementara anak kita itu ya sehari-hari dengan kita bagaimana mereka itu kemudian sikap dan perilaku mereka itu sangat diwarnai oleh apa yang terjadi di antara kita dalam keseharian. Nah, itu yang kemudian menyadarkan saya bahwa memang situasinya memang berbeda begitu. Dan saya tidak boleh kemudian menyalahkan mereka begitu. Ya, saya yang kemudian harus menyesuaikan diri bagaimana nasihat-nasihat yang baik itu bisa tersampaikan dan akhirnya mereka paham tentang itu. Tentu pendekatan yang berbeda segala macam gitu berbeda, Iya. Ada nggak Pak kejadian-kejadian yang Bapak ingat sekali gitu yang membuat Bapak merasa ini perlu belajar atau mendapat pelajaran dari proses interaksi Bapak dengan putra-putra itu? Ya Mas, jadi pelajaran itu ya menurut saya bisa datang dari manapun juga gitu ya. Jadi saya banyak disadarkan gitu ketika berinteraksi dengan anak-anak saya begitu. Ketika saya melakukan hal-hal yang itu sebetulnya tidak seharusnya saya lakukan pada anak-anak. Ya saya sebut saja lah, saya dulu tuh galak sama anak-anak gitu. Sering marah gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau marah itu kadang-kadang sampai emosi begitu. Nah, ada kejadian-kejadian tertentu yang kadang-kadang saya tuh sampai lepas kontrol, tidak mampu menahan emosi saya, yang kemudian itu kayak kemudian secara instan itu saya diingatkan gitu. Kamu tidak seharusnya melakukan seperti itu pada anakmu. Dan setiap kali saya emosional seperti itu, setiap kali pula
ada reminder semacam itu gitu. Right. Nah, ketika kemudian beberapa kali itu terjadi, saya kan kemudian jadi mikir, Mas. Siap. Saya jadi mikir, oh, ya nampaknya memang tidak seharusnya saya melakukan itu. Nah, ketika kesadaran itu pelan-pelan mulai timbul, nah ini kemudian itu pelan-pelan mengubah cara pandang saya terhadap anak-anak. Ya, bahwa mereka itu adalah ya anak gitu ya, anak kecil yang mereka itu tidak bisa kemudian dengan karakternya gitu. Tidak bisa kemudian harus memahami bapaknya gitu. Ya, bapaknya yang kemudian harus menyesuaikan diri dengan kondisi anaknya. Ada apa itu Pak? Saya pernah membaca, ingatlah anak kecil adalah anak kecil. Anak kecil bukan orang dewasa yang kecil gitu ya. Betul sekali, Mas. Aduh, ini saya seperti ditampar-tampar ini. Dan itu tentu saja ya, kalau saya bayangkan Pak, ketika Bapak berkontemplasi terus mendapat pelajaran, itu juga kan seperti timbal balik, Bapak juga bisa menggunakan itu di dalam pendidikan di formal ya Pak ya. Betul ya, Pak? Betul Mas. Ya, jadi ya artinya kemudian ada pelajaran-pelajaran yang itu muncul dari relasi saya dengan anak-anak saya yang itu kemudian ya bisa saya bawa ke kampus katakan dengan mahasiswa. Jadi ini kemudian jadi timbal balik gitu. Saya bisa belajar entah itu dari lingkungan kampus atau dari lingkungan rumah, dan ini kemudian bisa dipertukarkan begitu. Wow, oke. Tentang pelajaran ya Pak ya. Jadi proses pendidikan kan ini gitu Pak ya. Pak Lukito mungkin nggak sadar ya, kita udah ngobrolnya hampir sejam loh Pak. Iya. Maksudnya ini sangat cepat rasanya berlalu. Pak, boleh nggak saya ini mungkin agak-agak akhir sedikit ya Pak. Tapi kelihatannya ini harus ada episode berikutnya nih kalau dengan Pak kita nih. Tadi kan Bapak, saya ya melihat itu tentang ini Pak, tentang proses belajar intinya. Bapak tadi bercerita soal Bapak belajar di Australia. Tentu kita juga menyadari sekarang karena kita menemani orang belajar Pak ya. Cara belajar itu kan beda sekali sekarang. Betul nggak Pak? Bapak punya ini nggak Pak, observasi nggak? Bagaimana antar generasi itu cara belajarnya beda Pak? Dan apa advice Bapak tuh kalau boleh tuh kepada pembelajar dulu. Nanti saya akan tanya kepada para guru. Monggo Pak. Kepada pembelajar nggih. Jadi kalau menurut saya sih anak-anak sekarang itu mengalami expose terhadap informasi yang luar biasa. Ya beda dengan zaman kita ya Mas ya. Mereka itu tiap detik melihat ini dan arus informasi di gadget itu kan deras luar sekali. Biasa begitu ya. Nah menurut saya ini perlu disikapi dengan hati-hati, karena ketika kita terjebak dengan sana, ketika mereka ya anak-anak tadi itu terjebak dengan itu kemudian mereka tidak punya waktu untuk menginternalisasikan ya apa-apa yang seharusnya mereka pelajari gitu. Betul. Ya, karena belajar itu kan sebenarnya pada akhirnya kan berangkat dari indera yang masuk dari mata atau telinga gitu ya, kita masukkan ke dalam pikiran kita, diolah dan kemudian akhirnya kan diinternalisasikan. Ya, belajar itu baru akan proven ketika kita itu entah itu sikap kita, perilaku kita atau apapun itu selaras dengan apa yang kita pelajari gitu. Contoh gampangnya misalkan gini, kita diajari untuk jangan mencuri. Misalkan ini contoh sederhana. Nah, pelajaran jangan mencuri tadi itu baru akan kontekstual, baru akan relevan ketika kita dihadapkan pada situasi di mana kita itu punya peluang untuk mencuri. Ya, betul. Ya kan? Kalau memang nggak ada peluang sih, pasti nggak nyuri lah gitu. Ya kan? Tapi begitu ada peluang itu, nah disitulah sebenarnya apakah kita tuh betul-betul bisa belajar. Telah benar-benar betul-betul tadi. Nah, jadi untuk bisa sampai ke sana, Mas, itu nggak bisa kalau hanya sekejap. Itu butuh waktu, butuh tadi proses internalisasi tadi. Kesempatan untuk melakukan internalisasi inilah yang nampaknya bagi anak-anak sekarang itu yang kurang gitu, karena expose mereka terhadap informasi yang luar biasa cepat begitu. Ya, nah terus terang saya tidak tahu karena saya tidak generasi saya dengan anak-anak itu kan jauh banget ya. Saya tidak tahu mereka harus seperti apa. Namun secara umum saya mengatakan
coba sisihkan waktu gitu loh. Ya, sisihkan waktu untuk somehow itu ya tadi lepas dari ini dan kemudian merenung, diam sejenak, diam sejenak, merenung dan tadi mencoba untuk menginternalisasikan apapun yang dipelajari itu. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya ke anak-anak yang didominasi oleh. Kalau menurut saya itu pas banget Pak nasihat itu Pak, tepat sekali nasihat itu. Mungkin kalau saya sekarang sebagai seorang bapak ya Pak ya, mendengar itu, saya jadi mikir ini kan, apa yang harus saya lakukan, hal sederhana apa yang saya lakukan agar anak saya misalnya itu mendapat kesempatan itu kan. Karena kalau kita nggak usahakan itu memang susah Pak. Betul. Karena ini memang 24/7 ini. Yeah. Jadi diam sejenak untuk menginternalisasi. Gitu Pak ya. Pak, ini kita kan sesama guru Pak. Bapak adalah panutan banyak guru, saya juga termasuk. Mungkin Bapak bisa memberikan ini Pak, semacam ular-ular apa ya. Pesan-pesan. Kalau menurut saya Mas, guru bagi saya, peran guru itu tadi mendampingi anak-anak kita gitu ya. Nah, proses mendampingi itu akan efektif ketika kita itu bisa memahami mereka. Jadi kata kuncinya adalah gimana kita itu bisa memahami anak-anak yang kita dampingi. Nah, memahami itu bukan hanya dari sisi dari sisi luarnya saja gitu ya, tetapi ya kalau perlu kita harus menjangkau masuk ke dalamnya ya, karena kadang-kadang akar dari problem yang mereka hadapi itu tidak kelihatan ya. Nah, kemampuan kita untuk menjangkau, menemukan akar masalah mereka dan kemudian membantu mereka untuk menyelesaikan akar masalah, saya kira itu kunci yang paling mendasar bagi kita untuk menjalankan tugas fungsi sebagai guru yang mendampingi tadi ya. Nah, memang ini tidak mudah ya Mas ya. Tidak mudah ya, tetapi menurut saya ya kalau kita mau berhasil mendampingi anak-anak itu ya kita harus bersedia untuk melakukan itu gitu. Nah, yang lebih susah lagi itu adalah dalam masa sekarang itu kan kita tidak punya banyak kesempatan untuk melakukan itu. Ya tadi mereka sendiri sibuk, kita sendiri sibuk gitu ya, sehingga nah ini kalau bicara tentang sesuatu yang lebih luas lagi Mas, saya punya kritik nih terhadap institusi pendidikan ya, termasuk perguruan tinggi kita gitu. Kita sekarang itu tidak diberi kesempatan untuk merenung, untuk kontemplatif. Ya, apakah yang kita lakukan selama ini itu memang mendukung tugas dan peran kita sebagai seorang pendidik yang semestinya begitu. Ya, kita sangat disibukkan dengan sesuatu yang intinya tuh achievements gitu. Achievements gitu. Pokoknya centang gitu. Ya, top ya, ranking segala macam kayak itu. Nah, itu baik, tetapi apakah kemudian semuanya itu akan mengarah ke sana gitu? Karena pada akhirnya kita tuh kan manusia ya, melahirkan manusia-manusia yang utuh gitu loh. Nah, keutuhan ini yang menurut saya tidak bisa kemudian hanya didekati dengan sesuatu yang sifatnya tuh lebih ke kognitif begitu ya. Harus ada proses-proses olah rasa. Nah, itu yang menurut saya juga penting difasilitasi di dalam lingkungan pendidikan kita gitu. Pak Lugito, ini 1 jam yang sangat berharga buat saya Pak. Sama-sama Mas. Dan ini saya belum puas ini sebenarnya, tapi khawatir nanti biasanya kalau di YouTube itu kalau dilihat lebih dari sejam itu biasanya mereka ini kasihan. Tapi sekarang ini sangat penting. Kita agendakan ini ya Pak ya, yang episode kedua ya Pak. Siap. Dengan senang hati Mas. Baik Pak Lugito, terima kasih sekali atas apa yang Bapak sampaikan tadi. Doa kami untuk Bapak dan keluarga juga, semoga yang mudah-mudah bisa meneladani Bapak. Terima kasih Mas Andi. Matur nuwun, selamat malam Pak Lugito. Sami-sami, selamat malam Mas.